Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, Dia penolong yang setia, Bapa yang baik bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat waktu pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan membangunkan kami dengan kondisi kesehatan yang baik. Dan terima kasih buat hari ini, kami percaya berkat-Mu tersedia bagi kami. Berkat-Mu senantiasa baru setiap pagi. Besar setiamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama bawa hati kita pada Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik
sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh haleluya, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Angkat sembah bagi Dia, bawa korban syukur padanya. Yesus penolong yang setia, tak pernah terlambat pertolongannya bagi yang berharap padanya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Mari percaya, mari berserah. Oh, haleluya. Tuhan, Engkau mengerti, Engkau memahami setiap kami anak-anak-Mu dengan segala keperluannya, segala kebutuhannya, segala permasalahannya. Terima kasih, kami percaya akan indah pada waktu-Mu. Engkau memulihkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memberi pertolongan pada waktunya, pada waktu-Mu yang terbaik. Haleluya, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih, ini percaya kami. Terima kasih Tuhan, akan indah pada waktu-Mu, sebab Engkau Allah yang setia. Tuhan Yesus, terima kasih hamba percaya ketika kami datang berdoa karena kami percaya
Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapa di sorga, kami percaya dan kami terus datang berdoa menyembah Tuhan. Sebab kami percaya ada kuasa di dalam unity. Ketika 2-3 orang sepakat berdoa meminta sesuatu dalam nama-Mu ya Tuhan, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur Engkau penolong yang setia bagi kami. Engkau hanya sejauh doa. Pagi hari ini datangi ya Tuhan. Pagi hari ini hampiri setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Secara pribadi yang lemah kuatkan ya Tuhan. Yang sakit pulihkan dan sembuhkan, yang membutuhkan jalan keluar tolong ya Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan yang mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, buat mereka naikkan syukur senantiasa kepada Tuhan, bermegah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab daripadamu mujizat, daripadamu kesembuhan, daripadamu pertolongan ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Setiap hari kami mengalami mujizat. Setiap hari kami mengalami penyertaan Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini berkati kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai di hari ini, Tuhan pimpin kami senantiasa dengan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya
sembah kami bagimu, puji kami bagimu, Tuhan Yesus. Sebab setiap hari kami melihat dan mengalami mujizat-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini karena mujizat-Mu, bukan kuat gagah kami. Terima kasih hanya Engkau Yesus Tuhan, penolong kami yang setia. Hanya Engkau Yesus Tuhan, dengan nama-Mu kami dipulihkan, dengan nama-Mu kami dimenangkan. Haleluya, haleluya. Terimalah sembah kami, terimalah ucapan syukur kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya kembalikan kepada Allah, sampaikan firman Tuhan pagi hari. Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Horabaya syana ralabaya syana rabiara rabaya syana rabiara raboyase. Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah yang sempurna yang Allah anugerahkan setiap hari buat setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan. Untuk itu ajari juga kami setia ya Tuhan. Untuk kami boleh datang bersama bersekutu Tuhan. Duduk membangun mesbah bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Allah berikan buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan hati seorang hamba ya Tuhan. Telinga seorang murid ya Tuhan. Supaya apa yang kami terima Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ada sukacita yang baru pagi hari ini memasuki minggu yang baru di bulan Februari ya, minggu ketiga. Tidak terasa sudah minggu ketiga. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat saya secara pribadi untuk boleh kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, dengan singkat mungkin saya akan menyampaikan hal-hal yang sudah kita lakukan di hari-hari ini. Tapi tidak ada salahnya untuk kita sama-sama belajar apa sih itu yang namanya melayani. Ya, baik, pagi hari ini saya beri tema apa sih melayani. Nah, firman-Nya diambil dari Matius 20 ayat 28. Firman Tuhan katakan sama seperti slide 1. Ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama mengenal firman ini. Jadi lewat firman ini sudah jelas bahwa visi kelahiran Kristus, kedatangan Kristus itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, baik juga untuk kematiannya. Kematian Kristus itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan firman Tuhan dikatakan
menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Jadi dua hal besar yang sudah Kristus teladankan bagi setiap kita, pribadi-pribadi orang yang percaya, yang mengambil keputusan untuk menerima Kristus dalam hidup kita. Ada visi besar ini, kelahiran dan kematian Kristus tidak diperuntukkan bagi dirinya sendiri, tetapi dia fokus untuk melayani. Melayani artinya bagi orang lain. Bahkan kematiannya bukan saja bagi banyak orang, tetapi kematiannya melakukan satu penebusan bagi dosa-dosa kita. Dan di sana ada jaminan keselamatan buat setiap pribadi kita. Ini adalah dua hal besar yang Allah kerjakan, menjadi karya Allah yang sangat sempurna buat kehidupan kita secara pribadi. Ya, slide yang selanjutnya. Nah, arti kata melayani dalam bahasa Yunani adalah diakoneo, ya. Mengapa di dalam struktur pelayanan ada yang namanya diakon, diakonos, ya. Diakon itu biasanya laki-laki, diakonos itu perempuan. Nah, arti secara keseluruhan dari diakoneo itu adalah satu kegiatan untuk memberi diri, membantu orang lain. Jadi Bapak Ibu, yang namanya peran diakon ini pastinya lebih setingkat gitu. Kalau di pelayanan kita ada di strukturnya, ada yang namanya aktivis, ada yang namanya pengerja, ada yang namanya diaken. Nah, berharap kita sama-sama memahami gitu. Makin peran kita makin tinggi yang namanya struktur itu, tanggung jawab kita pastinya makin besar gitu. Jadi sebagai seorang diaken dalam pelayanan, baik di ibadah raya, dalam pelayanan kesehariannya, ayo kita sama-sama membuka diri, memberi diri untuk hal apapun bagi orang lain. Nggak cuman hanya memikirkan kita, kebutuhan kita, semuanya untuk terfokus kepada kita. Sama sekali tidak gitu. Untuk kita sama-sama mengerti benar arti seorang diaken itu apa sih. Jangan sampai dalam prakteknya ternyata wah aktivisnya lebih luar biasa dari yang namanya diaken itu sendiri gitu. Punya tanggung jawab lebih, punya kinerja lebih gitu. Itu baik ya. Tapi ada baiknya kita lebih menyadari ketika kita ada di posisi tanggung jawab yang Allah udah berikan buat setiap kita. Lanjut. Firman Tuhan katakan di Matius 20 ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, Bapak Ibu, menjadi besar di sini bukan bicara secara fisik gitu ya, tapi menjadi besar adalah dapat dipercaya. Ya, saya artikan di sini menjadi besar adalah dapat dipercaya. Ya. Seorang pelayan ketika dia mau menjadi besar, dia harus semakin dapat dipercaya gitu. Bukan untuk satu jabatan yang membuat dia menjadi semena-mena gitu. Dan bahwa jabatan di dalam pelayanan itu adalah satu tanggung jawab gitu ya. Bukan seperti di sekuler kita mengejar prestasi gitu. Saya percaya di dalam siklus pelayanan kita, khususnya kami, saya juga pribadi, enggak ya gitu, kita kayaknya nggak punya cita-cita nih dari aktivis. Oh iya saya pengen banget dong jadi pengerja, saya pengen banget dong jadi diaken, habis ini saya pengen deh bisa jadi pejabat gini. Wajarnya biasanya tidak ada yang demikian, walaupun mungkin ada ya satu dua yang memang punya visi khusus gitu, itu tidak ada. Tetapi Allah yang memberikan, Allah yang mempercayakan buat setiap kita. Untuk itu, untuk kita menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu gitu. Ketika kita sudah dipercayakan sebagai seorang misalnya tadi diaken, karena melayani adalah diakoneo. Ya, berarti kita harus punya tanggung jawab yang lebih besar, bukan sekedar duduk manis, terus tebar senyum, salam-salaman, tapi kita juga harus mau yang namanya pegang sapu, yang namanya bersih-bersih, melayani keluarga-keluarga, bukan saja keluarga-keluarga yang Bapak Ibu, banyak kesempatan kami juga melayani keluarga-keluarga yang bermasalah gitu, dalam kondisi ekonomi yang di bawah gitu. Tapi tetap harus kita tolong gitu. Waktu kita melayani kita nggak bisa pilih-pilih gitu. Oh ini karena ini orang kaya, oke kita berangkat gitu. Nah ini mah udah dia besok aja gitu.
Nah, jangan sampai hal seperti ini terjadi dalam setiap pelayanan kita di luar gereja khususnya. Mungkin kalau di dalam gereja semuanya seperti terlihat cantik gitu. Saya percaya itu tidak terjadi di dalam pelayanan kita, tapi kita juga mau belajar gitu. Selanjutnya ayat 27 bilang di sini, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, ya. Terkemuka di sini saya artikan dikenal, ya, dikenal banyak orang, ya. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, kalau kita mau dikenal karena Kristus, bukan dikenal karena kehebatan kita, dikenal bukan karena kecakapan kita gitu, tapi kita dikenal karena ada Kristus di dalam kita. Hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi firman Tuhan ini begitu tajam ya Bapak Ibu, semakin jabatan dalam pelayanan atau struktur dalam pelayanan itu naik, ya kita akan semakin menjadi seorang hamba gitu. Hamba yang benar-benar memberi diri, yang tidak pilih-pilih atas setiap pelayanan, yang mau melakukan, bahkan tidak ada hitungan jam, boleh dibilang 24 jam kita harus ready gitu dalam segala keadaan. Ketika memang ada anak-anak Tuhan yang harus ditolong, kita harus siap dan bergegas. Demikian yang boleh saya sampaikan. Lanjut. Ya, kita mau lihat lagi apa sih arti sebenarnya melayani. Melayani ya, banyak sebenarnya. Tapi ada 3 hal yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Melayani yang pertama adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Sama dengan arti awal diakoneo tadi di atas ya. Matius 25 ayat 36 katakan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, di sini berbicara tentang kita memberi diri. Memberi diri itu tidak ada batasannya ya. Bahkan terkadang keberhargaan diri kita pun harus kita lepaskan gitu. Kita nggak bisa membanding-bandingkan gitu siapa kita dan siapa yang kita tolong gitu. Nah, sebagai seorang pelayan Tuhan yang punya visi melayani Tuhan, kita tidak punya batasan untuk memberi diri. Firman Tuhan katakan ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian ya. Ini sampai ke hal-hal yang pribadi gitu ya. Kita mungkin nggak tahu di sekitar kita, bahkan jemaat kita, mungkin anggota kul kita ya, berharap ini tidak terjadi gitu. Kalau memang mereka ada yang benar-benar membutuhkan gitu, bahkan sampai membutuhkan makanan aja, mereka kekurangan makanan kita nggak tahu. Wah, mengerikan sekali dalam pelayanan ini kalau sampai hal ini terjadi ya. Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberi kepekaan sama Tuhan untuk kita melihat keluar, melihat keadaan pelayanan kita, baik itu di kul, baik itu di jemaat kita, kalau memang masih ada orang-orang yang membutuhkan, ayo saling berbagi info gitu ya, saling bekerja sama untuk kita covering gitu. Jangan sampai di sekitar kita dengan sepertinya pelayanan kita baik-baik aja, manis-manis aja gitu. Tapi ternyata di antara kita masih ada orang-orang yang membutuhkan perhatian dari kita. Karena kita mau berbagi berkat bagi orang lain, tujuan besarnya ada. Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, Bapak Ibu, ketika kita melakukan segala sesuatu ya, baik itu kepada orang yang boleh dikategorikan, mohon maaf, orang yang berkekurangan, ya apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, mau pekerjaan memang ada ukurannya, ada yang besar, tanggung jawab ada ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Tapi fokusnya, visinya kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Ya, baik terhadap kaum yang papa, baik terhadap kaum yang hebat gitu, baik terhadap pejabat, baik terhadap lingkungan kita, tetangga kita gitu. Yuk kita lakukan itu seperti untuk Tuhan.
bukan untuk manusia. Karena Tuhan mencatat gitu. Tuhan katakan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, ya, yang paling hina bahkan Tuhan katakan, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Berarti ini juga harus didasari dengan ketulusan hati. Ya, segala sesuatu kita lakukan dengan ketulusan hati kita. Kita melakukannya untuk Tuhan. Lalu yang kedua, apa arti sebenarnya pelayanan? Yang pertama tadi memberi diri bagi orang lain. Yang kedua, bahwa melayani itu adalah anugerah Allah. Boleh sama-sama katakan anugerah Allah, ya. Mungkin saya tidak mendengar, tapi biarlah ini jadi kalimat perkataan profetik buat setiap kita. Ketika Bapak, Ibu, dan kita semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan sekecil apapun, pelayanan tidak hanya di dalam ruang gereja, ya, dimanapun, di pekerjaan, di kantor, kita ingat dan kita syukuri bahwa itu adalah anugerah Allah, bukan karena kehebatan dan kekuatan kita. Firman-Nya katakan 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, terus kita latih kehidupan kita. Ya, kemanapun kita ada dalam perkara apapun, ketika kita berbicara, baiklah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya, bukan berarti kita langsung buka Alkitab ketika ada orang yang datang sama kita, ketika ada orang yang mau sharing sama kita, ya arahkan mereka ke dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Bapak Ibu, saya terbiasa mendisiplin diri kita untuk baca firman Tuhan, update firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Bukan berarti kata-kata berkat yang berasal dari sana sini, dari motivator sana sini itu salah gitu. Tetapi firman Tuhan itu lebih punya kuasa gitu. Ketika kita bagikan itu, kita sharekan itu lebih, kita percaya firman itu berkuasa dan kita tidak menambahkan dan mengurangkan firman itu ya. Banyak kata-kata berkat, kata-kata hebat yang pastinya membangun setiap kita. Tapi kenapa tidak kita kembali ke aslinya? Kebenarannya adalah firman. Tugas kita adalah membagikan firman gitu, bukan mempromot kata-kata berkat yang dari motivator A, motivator B. Tetapi sekali lagi saya katakan ini tidak salah gitu ya. Ini kebiasaan saya. Di sini juga dikatakan baiklah kita melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ya benar Bapak Ibu, tanpa kekuatan dari Allah kita nggak bisa buat apa-apa. Saya sharing sedikit pengalaman saya melayani di HMC awal-awal ya. Wow, rasanya aduh, saya paling nggak kuat lihat orang yang namanya maaf muntah gitu ya. Tapi bagaimana saya udah terjun di pelayanan ini, saya harus bisa, saya harus kuat gitu. Awalnya waktu saya mendoakan, saya tumpang tangan, kepala saya angkat ke atas karena saya nggak mau melihat gitu adegan-adegan seperti itu gitu. Tapi dengan kekuatan Tuhan saya selalu bilang, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya, dan puji Tuhan gitu. Akhirnya saya juga boleh dimenangkan gitu dari perkara-perkara seperti ini gitu. Awalnya ketika saya pelayanan pertama gitu, waktu menangking kekuatan kuasa gelap gitu dari seseorang, dan seseorang itu manifest melotot lihat saya, dah gitu, saya baru, darah Yesus, saya baru tahu iblis ini kayak gini gitu. Ada sedikit rasa takut gitu, tapi saya tahu kuasa Tuhan lebih besar gitu, dan sejak itu wah saya berani gitu untuk maju terus gitu. Nah langkah awal itu kayaknya mengerikan sekali, ternyata manifestnya itu macam-macam gitu. Nah sekarang ini puji Tuhan gitu ya, ketika kita mau saja, anugerah Allah memperlengkapi setiap kita. Ya, yang ketiga, apa arti sebenarnya melayani? Yang pertama memberi diri, yang kedua bahwa melayani adalah anugerah Allah, yang ketiga melayani adalah tanda cinta kita kepada Allah. Ya Bapak Ibu, kita nggak bisa cuma ngomong mengasihi Tuhan. Tandanya apa? Ya, waktu kita mengasihi pasangan kita, ya waktu kita mengasihi anak-anak kita, ya ada tandanya. Ya, demikian juga waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Nah, melayani merupakan tanda cinta kita kepada Allah. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firman-Ku, segala perintahku.
Ya, firman Tuhan katakan demikian. Jadi Bapak Ibu, waktu kita mengasihi Tuhan, bahwa melayani ini adalah bagian dari perintah Tuhan. Jadi buktikan kalau kita mengasihi Tuhan, beri dirimu untuk melayani, ya. Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, firman Tuhan mempertegas kembali bahwa kehebatan apapun dari kehidupan kita, dari pelayanan, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memilih kita. Ketika Tuhan udah memilih kita, jangan sia-siakan kesempatan itu, ya. Tuhan yang memilih kita, dan Tuhan yang menetapkan, Tuhan katakan. Jadi nggak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mungkin dari awal, dari anggotaku, dari pengurusku, tiba-tiba direferensi untuk yuk bergabung jadi pelayan gitu. Pengurus school pun adalah pelayan Tuhan. Pengurus school juga melayani gitu. Jadi ketika kita diminta untuk bergabung dalam satu pelayanan, nggak usah apa ya, menurut saya ya nggak usah pikir panjang gitu. Kadang-kadang ada orang kalau diajak, Bapak Ibu yuk melayani, iya Bu, saya doakan dulu ya. Wah, kalau buat saya tidak gitu ya. Karena apa? Bukan salah hal berdoanya. Kita doa, tanya sama Tuhan, boleh nggak pelayanan ini? Udah pasti boleh, karena itu perintah Tuhan gitu. Jadi sebenarnya nggak usah tanya. Kalau saya selalu ajarin anak-anak di remaja gitu untuk ayo bangkit, jangan sampai kalian kelas 7, kelas 8, kelas 9 cuma datang, duduk dan pulang. Hanya jadi jemaat biasa gitu. Tapi beri dirimu. Firman Tuhan bilang beri dirimu gitu. Supaya kita benar-benar membuktikan tanda cinta kita kepada Tuhan adalah kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di dalamnya. Dan menurut saya untuk bergabung dalam pelayanan ketika memang ada kesempatan itu, nggak harus didoakan secara spesifik, apalagi tanya Tuhan gitu. Karena ini adalah perintah Tuhan ya. Tetapi ketika memang Bapak Ibu adalah seorang gembala yang mungkin harus ditunjuk ke satu tempat, Bapak Ibu boleh doakan gitu bahwa Tuhan apakah ini tempat yang tepat bagi saya? Nah, itu bisa kita doakan gitu. Tapi kalau melayani secara universal itu adalah perintah Tuhan. Kita nggak perlu ragu. Itu berarti anugerah Allah sedang datang dalam hidup kita. Itu berarti kesempatan sedang datang dalam hidup kita. Disitulah waktu kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan dalam bentuk melayani. Ya. Terakhir kesimpulan. Ya, kesimpulannya melayani adalah perintah Tuhan. Jadi pelayanan adalah keharusan dalam hidup kita. Apapun masalah dan kondisi kita, jangan pernah berhenti atau mundur dari pelayanan. Ya, ini yang bisa saya simpulkan bahwa melayani adalah perintah Tuhan. Ya, jadi jangan pernah kita mundur karena masalah A, masalah B, tinggalkan pelayanan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya pun bagikan ini di anak-anak muda gitu. Bahwa melayani sampai seumur hidup. Jangan nanti, oh iya saya lagi kuliah Kak. Saya sudah, oh iya Kak, ntar saya mau menikah Kak. Dan itu akan menjadi alasan demi alasan gitu. Di dalam kondisi apapun, Tuhan, ya, anugerah Tuhan tetap ada untuk melengkapi setiap kita. Ya. Melayani Yesus adalah panggilan tertinggi dari sebuah kekristenan. Sebab melayani adalah tugas dan teladan yang Yesus sendiri sudah lakukan semasa hidup di dunia. Bapak Ibu, biarlah statement ini boleh menjadi pegangan buat setiap kita. Bahwa melayani Yesus adalah panggilan tertinggi. Panggilan tertinggi, apalagi yang mau kita kejar hari-hari ini. Ya, selain mengikuti teladan dari Kristus itu sendiri sebagai orang percaya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Selamat melayani dengan sukacita Tuhan. Mari kita berdoa. Hoyara batakai namaraya sanai nakaraboy nakaina kaira namakaya sani kiri namoya side berahai namara moyase. Bapak terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku materaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah boleh terpatri tersimpan dalam setiap bagian hati kami ya Tuhan. Dan kami boleh ya Tuhan
diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami sadar, kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau sudah menjadi teladan bagi kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sudah melakukannya lebih ya Tuhan sebelum kami melakukannya ya Tuhan. Tuhan, marilah bawa kami terus ya Tuhan untuk setia kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami mau memberi diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami tidak pilih-pilih ya Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu bagi hormat dan kemuliaan Engkau ya Tuhan. Tuhan, dan pastikan ya Tuhan untuk setiap kami berbuah. Dan buah itu tetap ya Tuhan. Buah itu tetap ada di dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami ya Tuhan. Bahwa Engkau menghendaki setiap kami untuk berbuah ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah menjadi teladan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah diberkati Tuhan dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih. Salam Bapak Ibu. Tetap semangat luar biasa. Puji Tuhan. Jadi ada 3 hal ya kalau kita perhatikan tadi. Yaitu ini merupakan satu anugerah Tuhan melayani itu. Karena Tuhan lengkapkan, Tuhan terus tambahkan karunia talenta buat kita. Nah, setelah itu kita terima anugerah itu, apa tadi? Kita adalah untuk merupakan satu balasan dari apa yang kita terima, tentu kita salurkan kepada sesama. Ini jadi merupakan satu anugerah buat kita, lalu kita memuji, memuliakan Tuhan, lalu menjadi berkat buat sesama. Jadi kalau intinya gini Bapak Ibu, perhatikan kata simpati dan empati. Jadi 2 kata ini harus ada di dalam kita melayani sesama. Apalagi ada kesatuan pelayanan di dalam satu gereja Tuhan. Ya, dimanapun kita diutus Tuhan. Bapak Ibu. Intinya kan gitu. Kita melayani sesama, atau karena ini merupakan satu perintah Tuhan dan anugerah Tuhan. Apa beda simpati dengan empati? Kalau empati itu dibarengi dengan tindakan. Ya. Misalnya kita bersimpati ke yang kita kenal, ya kita mungkin hanya mengucapkan ucapan syukur, mengucapkan doa, gitu ya. Tapi kalau empati sambil kita bertemu, ada satu tindakan berikutnya setelah kita simpati, dilanjuti dengan satu tindakan untuk kita menghormati, untuk kita ya melanjutkan rasa simpati kita. Nah itu, jadi empati itu lebih dalam. Jadi kalau yang namanya melayani, 2 unsur ini sudah harus ada di dalamnya, ya Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian ingat Bapak Ibu, di dalam melayani tidak ada kata mundur. Jadi Bapak Ibu nanti baca di Ibrani pasal 10 ayat 38 dan 39. Mundur dalam arti kata luas ya melayani sesama Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang namanya melayani sesama pasti seumur hidup tuh ya. Mulai dari keluarga, mulai dari tetangga, mulai dari komunitas yang lebih besar. Nah itu makanya Tuhan bilang ya, kita ini bukanlah merupakan satu pribadi yang mundur, tapi kita beriman dan memperoleh talenta karunia yang dari Tuhan itu, sehingga kita menjadi pelayanan, ambil tindakan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita percaya ada campur tangan Tuhan dalam setiap kita melayani sesama. Dan apalagi Bapak Ibu, apalagi yang namanya satu komunitas di satu gereja Tuhan, ya tentu ya. Kita ada di situ untuk melayani sesama, yaitu jemaat yang tertanam, bahkan jemaat yang belum tertanam. Itu yang harus kita ambil perintah ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih kembali kita Pak Hendrawan, Bu Kris, yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan, para pelayan Tuhan ya. Jadi mari kita miliki hati yang simpati dan empati, itulah hati Tuhan. Haleluya. Kita siap untuk masuk dalam doa. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus
Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari berdoa, silakan. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bisa memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Kami dengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami tentang arti melayani sesungguhnya Tuhan. Kami membawa pagi hari ini bangsa Indonesia dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau berkati bangsa Indonesia Tuhan. Biar negara Indonesia yang kami cintai ini terjadi lawatan kasih karunia dan penuh kedamaian dan ketertiban ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat dari provinsi, desa-desa, kota-kota, semuanya Engkau lawat. Biar ada kesatuan hati, persatuan kesatuan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah roh-roh intoleran dan orang-orang kuat bangsa ini Tuhan lawat, sehingga semua rakyat Indonesia hidup berdampingan dengan rasa aman, damai, tidak terintimidasi dengan pihak lain. Kami bersyukur Tuhan telah melewati berbagai krisis Tuhan, terutama krisis COVID-19, dan kami percaya Indonesia kembali sehat dan rakyat Indonesia semakin sehat. Rakyat Indonesia kembali menata kehidupan dengan perekonomian yang lebih baik, Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga Indonesia untuk keamanan bangsa ini, ya Tuhan, untuk TNI dan Polri, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan. Kau berkati mereka terus, Tuhan. Kesatuan hati untuk mereka, untuk menjaga bangsa Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa ini untuk bangsa Indonesia dalam tangan kasih setia-Mu, Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan, mengucapkan syukur Tuhan atas waktu yang Kau sudah berikan kepada kami semua Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan, di mana kami diajar untuk cara melayani dan menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dengan ketulusan dan ikhlas hati Tuhan. Jadikan kami ini semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga apa yang semua kami lakukan demi untuk kemuliaan nama-Mu, dan menjadi berkat di sekitar kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kota Bogor dan Kabupaten Bogor Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Bimbing Tuhan para pemimpin wali kota serta bupati Tuhan, beserta jajarannya Tuhan. Dimanapun mereka berada, biar menjadi saluran berkat Tuhan Yesus. Sehingga apa yang mereka lakukan semua ini, semua adalah hikmat dari Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biar kami bisa berbakti Tuhan dengan bebas Tuhan, tanpa ada satu intimidasi Tuhan. Kami percaya Tuhan ini semua berkat campur tangan-Mu Tuhan. Dari mulai pemerintahan kota sehingga di tingkat RT Tuhan. Kau mau jamah mereka satu persatu, sehingga mereka semua punya satu roh yang benar untuk menjalankan tugas mereka tanpa ada kepentingan pribadi. Semua ini kami percaya Tuhan, berkat bimbingan-Mu Tuhan Yesus. Berkat kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih atas apa yang Kau sudah berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucapkan syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa surga, pagi hari ini kembali kami datang menghadap tahta suci-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini.
Kalau Kau berikan kami kesempatan yang terbaik Tuhan untuk bersama-sama di dalam ibadah Zoom di tempat pagi hari ini ya Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk pembicara yang Tuhan sudah siap pagi hari, yang sudah Tuhan pakai, Tuhan serahkan untuk semakin hari untuk kami belajar, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang memiliki simpati dan empati di kehidupan kami. Karena kami tahu pelayanan itu adalah semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat kami, tapi sekali lagi semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Siapapun kami, besar kecil apapun tanggung jawab kami sama di hadapan-Mu Tuhan. Kami harus memiliki sikap rendah hati, hormat, dan tetap setia sampai dengan pada akhirnya ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Grace yang pagi hari sudah Tuhan pakai untuk memberkati kami, mengajar kami Tuhan. Kau pakai berkati lebih lagi kehidupannya dimanapun Tuhan percayakan, dimanapun Tuhan tempatkan, untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Jadikan tiang doa dalam kehidupan keluarganya, jadikan pelayan Tuhan yang setia dan senantiasa Tuhan pakai lebih lagi dalam kehidupannya. Terima kasih, berkati juga kehidupan dan kesehatan dan keluarganya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini, kami juga sungguh mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang pagi hari sudah begitu setia untuk sama-sama beribadah di dalam Zoom ini Bapak. Kami percaya mereka sungguh memiliki hati yang rindu untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala keberadaan, mencari Tuhan terlebih dahulu untuk memulai setiap aktivitas dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan, Kau menaruh hati yang sungguh-sungguh, memiliki hati yang ingin senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih juga, pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, untuk pandemi COVID-19 kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami melihat Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam setiap pandemi ini. Di mana saat ini Tuhan pandemi sudah mulai semakin hari semakin lebih membaik ditangani ya Bapak. Kami tahu Kau Allah yang campur tangan di dalam segala perkara kehidupan. Kau tidak pernah membiarkan semua berjalan sendiri. Tapi ada rencana dan kehendak Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan ini. Kami percaya semua berasal daripada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kesehatan yang terbaik, bahkan pandemi ini boleh berakhir oleh kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa pagi hari ini mengucap syukur Tuhan. Kalau untuk Ibu Resti Puba saat ini sudah menjalani operasi kankernya ya Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapak. Biar boleh terjadi pemulihan yang sempurna, kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan Yesus sendiri dinyatakan dalam kehidupan Ibu Resti Puba. Dan kami juga tetap berdoa untuk Ibu Ratna Puba yang sudah semula sembuh, tapi saat ini sel kanker bertumbuh kembali. Kami tetap percaya Kau Allah yang mengasihi dia, Kau Allah yang sungguh-sungguh mencintai dia, Kau bekerja di dalam segala sesuatu keadaan demi keadaan untuk mendatangkan kebaikan, bahkan kesehatan yang terbaik. Kami percaya, kami serahkan semua kendali di dalam tangan kendali-Mu ya Bapak. Bapak terima kasih, kami juga tetap bersyukur Tuhan untuk cucu dari Pak Hendrawan dan Ibu Feni, yaitu Bayi Joy. Kalau juga sudah menjalani proses operasi pembuluh vena jantungnya. Kami bersyukur Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami saat ini sehati sepakat berdoa ke proses pemulihan daripada Bayi Joy. Sehingga mujizat Tuhan menutup rapat celah-celah tersebut. Dan biarlah boleh pulih sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, kami juga pagi berdoa untuk ekonomi pekerjaan usaha dari jemaat Tuhan yang bekerja, usaha, ataupun yang dilakukan semuanya. Biar kami berdoa Tuhan. Biar kami tetap berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memberikan kami jalan-jalan keluar yang terbaik dalam setiap pengharapan kami kepadamu. Biar kami hanya memiliki pengharapan kepada Tuhan di dalam setiap pekerjaan usaha kami. Karena Engkau Allah yang mengatur semuanya Bapa. Bapak terima kasih, biar kami kembalikan semua untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Bapak terima kasih juga kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga yang ada di Darayan 7 khusus di BCC ini. Bersyukur Tuhan. Berdoa bagi keluarga-keluarga supaya kembali ada mesbah keluarga di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tetap mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tetap berdoa dan percaya untuk segala sesuatu yang ada dalam tangan kendali-Mu Tuhan. Setiap keluarga-keluarga ada satu kesatuan hati.
Dan pemulihan tetap terjadi dalam kehidupan keluarga ini Bapa. Dan pada akhirnya Tuhan, hanya nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan Tuhan. Bapak terima kasih juga kami berdoa pagi hari ini untuk pengembangan pelayanan maupun setiap pengembangan pelayanan di Cilebut, Rancamaya, Marta Dinata, GBA, Kemang Perapatan, dan juga Cipanas. Biarlah terjadi dalam penuaian dan pemulihan jiwa-jiwa. Kami sungguh percaya kalau Engkau yang sudah mengizinkan sesuatu boleh dibuka. Kalau Engkau yang mengizinkan sesuatu boleh berjalan. Kami juga percaya Engkau juga yang akan menyediakan semuanya. Engkau juga yang akan melakukan bagianmu untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Menyediakan segala sesuatu baik jiwa-jiwa. Engkau yang akan mengirimkan Tuhan. Dan kami tetap percaya semua ada tetap dalam kendali Tuhan. Dan kami melakukan bagian kami untuk berjalan di dalam rancangan Tuhan. Untuk berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Melayani pekerjaanmu sampai dengan Engkau Allah yang akan memberikan jawaban demi jawaban yang terbaik ya Bapak. Bapak terima kasih, kami juga tetap berdoa untuk program daripada gereja kami Tuhan, baik itu program kompak dan parenting class. Kami bersyukur untuk setiap program yang boleh berjalan hingga hari ini. Biar kami berkati setiap program ini, baik kompak Tuhan, biar bapak-bapak boleh kembali menjadi bapak-bapak yang sungguh-sungguh mengasihi keluarga demi keluarga. Bapak-bapak yang menjadi teladan dalam kehidupan keluarga mereka. Dan kami bersyukur juga untuk program parenting class boleh berjalan untuk keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mempersiapkan mereka untuk semua program dinyatakan di dalam setiap kehidupan keluarga ini Bapak. Pengajaran-pengajaran yang baik boleh diterima dan boleh dilakukan dalam setiap kehidupan keluarga. Karena kami tahu semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih juga kami tetap berdoa bersyafaat untuk setiap provinsi yang kami adopsi yaitu Provinsi DKI, Jawa Timur, Bali, Palangkaraya. Kami berdoa untuk setiap provinsi ini biarlah lawatan Tuhan terjadi di setiap kota-kota ini. Biar hati yang baru, semangat yang baru, roh yang menyala-nyala untuk umat-umat-Mu yang ada di tempat-tempat ini senantiasa untuk mencari Tuhan lebih dahulu Tuhan. Biar terjadi lawatan Tuhan. Terjadi pemulihan demi pemulihan. Baik mereka yang mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Untuk mereka tetap percaya dan tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam setiap permasalahan kehidupan mereka. Dan kami bersyukur pada akhirnya. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Sebelum kami meninggalkan Zoom ini Tuhan. Berpisah satu dengan lain. Melanjutkan aktivitas kami. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai, sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menganugerahkan hikmat, penghiburan, kekuatan iman dalam kehidupan kita saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita, bahkan untuk selama-lamanya. Kita beriman, percaya, menerima berkat Allah Bapa. Kita katakan, amin, amin. Amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesetiaannya bergabung dalam doa pagi. Saya juga mau ucap syukur dan terima kasih untuk tim yang melayani pagi hari ini. Untuk Pak Markus, terima kasih untuk PPW yang sampaikan. Ibu Grace, untuk firman Tuhan yang sampaikan, terima kasih. Juga yang bertugas doa, Pak Hadi, Pak Pran, dan juga Pak Herman, terima kasih untuk doa-doa yang sampaikan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, pengumuman untuk minggu ini, hari Sabtu depan Bapak Ibu, kita nggak ada doa pagi, tapi kita bergabung dengan Rayon di Morning Inspirations. Jamnya agak mundur sedikit, 6.30 kalau nggak salah saya. Tapi selesainya kurang lebih sama jam 6.15. Kemudian ada parenting class tanggal 28 Februari jam 7 sampai dengan selesai. Ini Pak Hendrawan sendiri akan menyampaikan temanya masih ada cinta dalam keluarga. Kemudian untuk kompak menyusul flyernya, tapi tanggal 1 Maret ya rencananya, sesuai informasi dari Pak Ketua. 1 Maret kita akan lakukan pertemuan kaum pria ya, untuk bisa mendapatkan pengetahuan lagi, tapi temanya masih menyusul. Nanti saya akan siapkan juga flyernya.
Demikian pengumuman dari saya, Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, Tuhan Yesus berkati semua. Iya. Berkati Pak Indrawan, Pak Terima kasih Doni. semuanya. Pak Terima Indrawan, kasih Pak sampai Eni, Tuhan berkati. Grace, Terima kasih. firman